Tadi Bapak Presiden memberikan Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas terkait percepatan penurunan stunting Selasa 11 Januari 2022. Presiden menegaskan, laju penurunan stunting per tahun minimal 3%. Ini dibutuhkan langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu. Ada penurunan angka stunting nasional periode 2013 hingga tahun 2021. Pada 2013, angka stunting nasional berada di angka 37,2%. Sementara pada tahun 2021, ada di angka 24,4%. Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting Indonesia berada di angka 14% pada tahun 2024. Tadi Bapak Presiden memberikan target yang jelas. Beliau kalau kasih tugas targetnya jelas, yaitu menurunkan stuntingnya kita per tahun 2021 ini kan ada di angka 24,4%. Itu beliau harapkan bisa mencapai angka 14% di tahun 2024. Ya. Hitung-hitungan kami turunnya mesti 2,7% per tahun nih, Pak Hasto sebagai koordinator mesti mengumpulkan menteri-menteri supaya mencapai target ini. Tadi Bapak Presiden juga minta kalau bisa tahun depan turun 3% ya, Pak ya. Iya, 3%. 3%. Tapi rata-rata memang harus turun 2,7% kalau mencapai angka 14. Kementerian Kesehatan telah melakukan analisa mendalam terhadap intervensi spesifik dan ditemukan penyebab angka stunting tinggi. Menkes menyebut angka stunting tinggi karena umumnya bayi yang selesai ASI kurang mendapat tambahan makanan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, isu stunting ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk saat ini. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk stunting sebagai isu nasional. Masalah stunting ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Presiden juga menargetkan di tahun 2024 nanti angka stunting turun di angka 14%. Untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi bersama kami ada tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden, ada Dr. Brian Sri Prahastuti. Selamat siang Dr. Brian. Selamat siang Mbak Julita. Iya, dan nanti juga kita akan bergabung bersama Dr. Gizi, ada Dr. Cindiawati, pemirsa. Saya ke Dr. Brian dulu. Jadi kalau tahun ini ada di tahun 2021, nah itu ada di angka 24,4% angka stunting Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Brian, ini berdasarkan apa untuk angka stunting nasional ini? Ya, kalau yang prevalensi stunting pada tahun 2021 itu berdasarkan survei ya, survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Memang dilakukan secara khusus. Kalau sebelumnya angka stunting itu keluar setiap 5 tahun melalui studi juga oleh Litbangkes juga, yaitu riset kesehatan dasar. Tetapi ketika stunting ini menjadi isu nasional dan percepatan penurunan stunting itu menjadi concern-nya Bapak Presiden Joko Widodo dan masuk di dalam RPJMN, kita kan harus pantau sehingga kemudian setiap tahun angka ini dikeluarkan. Demikian Mbak Julita. Iya, Dr. Brian, untuk angka stunting Indonesia ini semakin membaik. Apa saja strateginya? Karena kan ada target juga dari Presiden Joko Widodo. Betul, ya. Jadi kita sebetulnya mempunyai yang disebut dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting. Stranas ini sudah dibuat oleh pemerintah pusat dengan melibatkan lintas kementerian, dengan Bappenas, kemudian dengan Kemenko PMK, ya, dengan Setwapres juga sejak tahun 2018. Jadi berdasarkan itu, jadi sudah ada strateginya, di mana di sana intervensinya kita bagi atas 2 jenis, yang disebut dengan intervensi sensitif dan spesifik. Jadi itu strategi itu masih kita pergunakan sekarang, tetapi tantangannya kemudian kan berbeda ketika kita menghadapi pandemi. 2 tahun ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa, karena misalnya Posyandu yang menjadi garda terdepan pencegahan stunting selama pandemi nyaris tidak berjalan.
imunisasi yang menjadi bagian dari intervensi untuk mencegah stunting karena untuk mengurangi kejadian infeksi pada bayi itu juga cakupannya juga terhambat selama pandemi. Jadi kemudian dengan adanya Perpres yang baru, Perpres nomor 72 tahun 2021 di mana Kepala BKKBN itu menjadi ketua pelaksana ya atau koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting, dibuatlah rencana aksi nasional penurunan angka stunting Indonesia atau RUN PASTI. Jadi strateginya, kegiatan-kegiatannya, apa yang dilakukan sekarang merujuk apa yang tertuliskan di dalam rencana aksi nasional tersebut. Oke, ternyata strategi-strategi ini juga terkendala karena situasi pandemi saat ini ya, Dr. Brian. Nah, saya ingin ke Dr. Sindiawati yang telah bergabung bersama kita saat ini. Selamat siang, Dr. Sindiawati. Selamat siang, Dr. Cindy. Ya, selamat siang. Baik. Nah, ini Dr. Cindy, bagaimana nih Anda melihat untuk angka stunting di Indonesia? Dan juga tadi Dr. Brian sempat menyebutkan bahwa juga ada kendala sebenarnya untuk bisa fokus menangani karena kita sempat mengalami masa pandemi, posyandu sempat tutup dan sebagainya. Ya, emang salah satu hal yang saya suka perhatikan kalau ada pasien yang datang dengan masalah stunting tersebut, ternyata memang asupan proteinnya itu kurang cukup. Jadi sering saya dapatin mereka lebih memperhatikan misalnya asupan karbohidratnya, nasinya, atau kuehnya, atau mungkin dalam bentuk crackers. Tapi asupan proteinnya itu begitu saya analisis nggak cukup. Mungkin itu salah satu yang berkontribusi menyebabkan terjadinya stunting tersebut. Yang berikutnya adalah vitamin D. Kita mataharinya banyak, tapi saya sering mendapatkan pasien-pasien saya itu mengalami defisiensi vitamin D. Jadi itu juga mungkin berkontribusi terhadap terjadinya stunting tersebut. Dan memang saya mempunyai data genetik yang saya dapatkan dari pasien-pasien saya, mungkin sekitar 1000-an pasien. Itu dari data genetik saya itu ternyata 86% mengalami variasi atau bahasa mudahnya itu mutasi di gen yang mengkoding, gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D di dalam tubuh. Jadi vitamin D itu ada dalam bentuk inaktif di kulit dengan bantuan sinar matahari dan beberapa enzim itu akan menjadi aktif dan bisa bekerja di bawah ke seluruh tubuh. Nah, proses itu yang saya dapati dari data genetik saya tersebut, proses di perubahannya itu yang tidak bisa maksimal karena terdapat variasi genetik di gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D. Sehingga kalau tidak diberikan suplementasi vitamin D, mereka akan mengalami defisiensi vitamin D. Sedangkan kita tahu vitamin D itu berperan penting banget dalam pertumbuhan anak tersebut. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan berikutnya dengan adanya data yang saya punya ini. Dan memang data saya ini belum dipublish, jadi baru ada di saya. Dan itu yang saya dapati. Jadi mungkin itu yang berkontribusi menyebabkan stunting tersebut. Mungkin nggak ada salahnya untuk memberikan suplementasi vitamin D. Karena kalau melihat dari masalah yang terjadi adalah enzimnya yang tidak cukup untuk memaksimalkan hasil vitamin D inaktif menjadi aktif. Jawabannya berjumur saja jadi tidak cukup. Perlu ada tambahannya suplementasi vitamin D. Di mana di masa pandemi ini vitamin D juga naik daun karena itu juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya ternyata dia mengalami variasi atau mutasi tadi di gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D, tentu saja yang menjawab adalah suplementasi tetap. Jadi baik untuk stunting, walaupun juga untuk masalah meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu perlu suplementasi. Tapi vitamin D juga tidak hanya berperan di itu, banyak
Jadi kalau kita mengalami kekurangan vitamin D, banyak penyakit yang resikonya meningkat. Diabetes, jantung, kanker, autoimun semuanya meningkat karena kekurangan vitamin D. Jadi mungkin yang menurut saya penting selain mungkin kalsium, dari dulu kita tahu kalsium itu penting, adalah asupan protein yang perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah mungkin kalau boleh saran, pemberian tambahan suplementasi vitamin D mungkin itu akan membantu. Mungkin seperti dulu vitamin A diberikan kan di posyandu. Mungkin saran saya yang berikutnya vitamin yang perlu diberikan adalah vitamin D, tapi perlu diperhatikan adalah vitamin D itu adalah vitamin larut lemak, sehingga dia membutuhkan lemak untuk penyerapannya. Jadi perlu diinfokan juga kapan mengkonsumsi vitamin D tersebut. Baik, temuan dari Dokter Cindy ini berdasarkan kasus yang terjadi belakangan ini atau seperti apa sih, Dokter? Jadi gen itu memang sudah ada dari lahir. Oke. Dan saya menganalisis genetik ini sudah sekitar 4 tahunan, hampir 5 tahun. Ya. Dan itu data saya dapetin ya 86% mengalami variasi. Jadi kalau saya melihat dari situ, mungkin faktor yang berkontribusi untuk mengatasi stunting tersebut selain protein adalah asupan vitamin D. Okay. Menurut saya ya, karena memang saya belum menganalisisnya secara statistik, tapi data saya lumayan besar untuk genetik tersebut, untuk 1000-an data. Mungkin perlu dipertimbangkan. Baik, saya ke Dokter Brian. Dokter Brian, bagaimana sih pemerintah menanggapi temuan-temuan seperti ini? Kan bisa harusnya menjadi pertimbangan dan juga concern pemerintah untuk melakukan penyesuaian program dari penanganan stunting di Indonesia, Dokter Brian. Ya, gini, kalau mungkin tidak spesifik ke vitamin D ya. Kalau kita melihat definisi stunting menurut WHO itu kan ada 3 penyebab stunting. Satu adalah masalah asupan, yang kedua adalah masalah infeksi, terutama infeksi kronis, dan ketiga adalah masalah stimulasi psikososial yang tidak optimal. Nah, kemudian berbicara asupan gizi memang ada 2, selain protein, kemudian karbohidrat, lemak, dan seterusnya ada juga mikronutrien. Nah, vitamin D tadi masih salah satu dari gizi mikro. Sebetulnya intervensi pemerintah itu juga sudah dilakukan ya untuk asupan gizi mikro, termasuk fortifikasi, kemudian ada sprinkle taburia. Cuman yang jadi PR di kita ini sekarang belum menyeluruh, belum dilakukan serentak, masih sifatnya pilot, masih sifatnya uji coba begitu. Kecuali tadi yang disebutkan oleh Dr. Cindy, vitamin itu karena sudah menjadi program nasional semua dapat. Kemudian tablet besi misalnya, suplemen itu juga sudah diberikan. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Julita tadi, di Bappenas itu ada tim sekretariat yang disebut dengan Scaling Up Nutrition. Ini global juga ada, di nasional juga ada. Ada beberapa klaster di situ. Salah satunya adalah untuk kelompok akademisi. Di dalamnya ini selain universitas-universitas juga lembaga-lembaga riset bergabung di sana. Sebetulnya sudah ada, artinya sudah ada kumpulan orang-orang yang difasilitasi oleh Bappenas untuk bisa memberikan mengidentifikasi temuan-temuan seperti ini, termasuk juga adalah bagaimana kemudian menggabungkan informasi ini menjadi satu kesatuan, karena riset itu banyak sekali ya. Soal vitamin D ini saya tahu misalnya di Unpad juga sudah pernah menyampaikan hal seperti ini, tapi juga ada mikronutrien yang lain dan seterusnya begitu. Begitu Julita. Buat saya, mungkin buat kita PR-nya bagaimana membuat intervensi masif ya. Pesannya Bapak Presiden pada saat rapat terbatas kemarin itu juga adalah untuk fokus wilayah. Kemudian dan intervensi yang tidak terlalu banyak gitu, karena sekarang terdata ada 19 kementerian lembaga yang dinilai berkontribusi pada upaya pencegahan stunting, tapi skalanya tidak semuanya besar, ada yang kecil-kecil begitu. Nah, Bapak Presiden mengatakan adalah kita fokus, kemudian juga intervensinya itu juga jangan terlalu banyak, kemudian dan semua ini dikoordinir oleh BKKBN. Nah, mungkin penelitian-penelitian kayak gini juga ke depan mesti disampaikan juga
ke BKKBN untuk kemudian bisa dilihat begitu ya, apakah bisa dijadikan sebagai sebuah program nasional untuk skala nasional. Iya, Dokter Brian, kenapa sih ada beberapa intervensi yang masih dilakukan secara pilot, kemudian belum merata? Kendalanya selama ini tuh apa? Kalau kita melihat evidence base-nya, sebetulnya kan intervensi yang secara keilmuan itu dinyatakan bisa berkontribusi itu sudah diidentifikasi ya, di Lancet itu sudah dipublikasikan. Jadi kita pilihannya sebetulnya tidak banyak, ada sekitar berapa puluh begitu intervensi, baik yang spesifik maupun yang sensitif ya. Yang sensitif dikatakan bahkan berkontribusi 70%. Tetapi dia agak jauh, yang paling dekat memang yang spesifik, termasuk yang tadi yang disampaikan Dr. Cindy itu bagian dari intervensi gizi yang spesifik begitu. Nah, bersifat masih beberapa ada yang pilot ini karena memang satu, kita melihat besaran negara kita yang gede banget ini ya. Kemudian dan tentu saja untuk program yang sifatnya nasional ini kan harus ada kebijakan yang memang mengatur itu, karena kita berbicara soal alokasi dana dan seterusnya. Belum lagi kalau kita melihat berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang gizi sensitif, ini juga tidak bisa semata-mata juga kemudian dijadikan satu di bawah satu kementerian. Misalnya ada PBI untuk JKN itu masuk dinilai juga sebagai bagian kontribusi untuk pencegahan stunting ya. Kemudian imunisasi, kemudian pemberian PKH, program keluarga harapan di Kementerian Sosial itu juga dikonsider sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Tapi kan itu nggak bisa ya ujuk-ujuk dikelola di satu lembaga atau dipindahkan ke BKKBN misalnya seperti itu. Jadi begitu Mbak Julita ya. Maaf, suaranya nggak kedengaran. Pemirsa, kita akan lihat kembali angka stunting nasional periode 2013 hingga tahun 2021. Di tahun 2013, angka stunting nasional berada di angka 37,2%, sementara di tahun 2021 ada di angka 24,4%. Nah, Presiden Joko Widodo ini sempat menargetkan angka stunting Indonesia berada di angka 14% di tahun 2024. Iya, pemirsa. Saya ingin ke dokter. Bisa tumbuh optimal. Benar begitu, Dokter Cindy? Maaf, tadi nggak kedengeran. Oke, Dokter Cindy, saya ulang. Itu 1000 hari. Dokter Cindy bisa mendengar suara kami? Sekarang iya. Sekarang sudah. Oke. Nah, Dokter Cindy, 1000 hari pertama anak katanya itu adalah golden time agar anak itu bisa tumbuh optimal. Betul seperti itu, Dokter Cindy? Yes, itu penting banget diperhatikan. Oke, apa saja yang harus diperhatikan? Jadi 1000 hari kehidupan itu kan mulai dari ibu hamilnya ya. Jadi ibu hamil itu perlu memperhatikan asupannya. Jangan sampai asupan dia juga tidak bergizi lengkap dan seimbang. Karena sering juga mungkin asupan proteinnya nggak cukup atau asupan vitamin D atau segala macamnya nggak cukup, itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu dia lahir, ibu menyusui. Nah, asupan ibu menyusui itu perlu diperhatikan juga. Jangan sampai misalnya dia, aduh, aku makannya ASI-nya masih banyak nih. Yang diperhatikan mungkin cuma karbonya atau makanan yang lainnya, sedangkan yang penting kayak protein, lemak bagus, mikronutrien mungkin dia nggak gitu perhatiin, sayur dan buah-buahan itu perlu diperhatikan juga. Yang berikutnya, begitu anaknya mulai makan,
apa yang diperkenalkan. Jangan ya asal perkenalkan sesuatu yang mungkin kualitasnya kurang gitu. Misalnya dia cuma kasih kerupuk atau apa yang menurut mereka, oh iya udah makan deh, makan kerupuk sama nasi. Nah kurang kan, jadi dia perlu balance, bergizi lengkap dan seimbang. Jadi semuanya itu perlu diperhatikan baik dari hamil, menyusui, terus sampai anaknya itu berusia sampai kalau bisa sampai 5 tahun itu diperhatikan terus. Oke, Dokter Cindy, biasanya kalau misalnya ada ibu dan ibu ini tidak memperhatikan juga gizi untuk anak-anaknya begitu, kemudian berlangsung selama beberapa bulan pertama, itu bisa langsung kelihatan nggak sih bahwa ini anak mengalami stunting? Mungkin tidak begitu bisa dilihat sampai seperti itu, tapi biasanya dokter kandungan kan melihat pertumbuhan dan perkembangan janinnya, apakah masih sesuai. Jadi biasanya mereka kalau misalnya, loh ini kayaknya kurang deh beratnya atau apanya, ini kayaknya kurang. Nah mereka mulai biasanya melibatkan dokter gizi untuk menganalisis asupan ibunya itu benar atau enggak, atau ada yang kurang, atau ada yang tidak lengkap. Jadi kalau di tempat praktek saya biasanya seperti itu, tapi kan ini kan tidak hanya urusan di dekat-dekat saya, karena di seluruh Indonesia kan. Jadi mungkin saja karena ada pandemi ini, ada ibu yang mungkin tidak kontrol ke puskesmas sehingga tidak terdeteksi apakah asupannya bagus atau tidak. Tapi untuk jangka panjang ini bisa mengalami apa saja sih anak ini tumbuh kembangnya tidak optimal, ini berupa apa, Dokter Cindy? Iya, karena kan pertumbuhan dan perkembangan udah dimulai dari dia masih di janin ya. Kalau dia ada yang tekor dari janin, ya nggak bisa maksimal. Sekarang mungkin yang kita perhatikan, oh anaknya udah lahir nih. Oke, jadi mesti apa ya? Udah, kalau dia udah lahir, ya kita mesti maksimalin lagi supaya dia maksimal. Tapi kalau misalnya bisa, dari sejak ibunya masih di kandungan, itu kita sudah juga maksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, jadi gizinya, ya tentu dia akan jadi maksimal. Oke, maksimal jadi itu ada satu misalnya jadi satu sih? area akan penghambat pemaksimalan pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, indikator tumbuh kembang maksimal itu apa saja sih, Dokter Cindy? Jadi kalau misalnya anaknya sudah lahir, itu kan ada grafik itu. Nah itu yang mesti dilihat terus, dititik-titiki. Kalau misalnya dia mulai, harusnya kan naik ke atas gitu, ngikutin si grafik itu. Kalau mulai dari kurva itu udah mulai turun, nah jangan kelamaan, 2 kali aja udah langsung mesti dicari. Kenapa? Apakah sakit, apakah asupannya kurang, atau apa? Itu yang mesti dicari. Jangan sampai udah kelamaan turun, sampai udah rendah di bawah normal, baru wah ini kurang gitu. Oke, baik. Melihat bahwa permasalahan stunting ini akan bisa mempengaruhi bagaimana penerus generasi bangsa kita ya, Dokter Brian ya. Yes. Pemerintah punya target di 2024, kalau nggak salah tadi itu di angka 14%. Kalau kita lihat grafiknya dari beberapa tahun yang lalu itu bagus, turun untuk angka stuntingnya. Apakah kita akan bisa konsisten menuju ke angka target 14% itu nanti? Ya, kalau target 14% ini sebetulnya sudah secara jelas, secara eksplisit disampaikan oleh Presiden, dan kemudian formal itu tertuliskan di dalam RPJMN target 2024 ya. Jadi memang itu dalam tanda kutip janji pemerintah bahwa pembangunan itu akan mencapai ke sana. Kemudian di dalam RPJMN itu juga disebutkan target-target tahunan. Sebetulnya target kita 2021 itu 21, sekian persen. 21,1% kalau tidak salah ya. Nah kita memang baru mencapai 24,4%. Ini karena tadi yang saya sampaikan kita menghadapi kendala dengan pandemi. Tapi artinya memang ada progres untuk penurunan karena tidak mudah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia mengingat jumlah penduduk kita itu yang banyak. Balita kita itu ada sekitar 22 juta. Itu besar sekali begitu. Jadi belum ada negara yang sebesar Indonesia yang mampu menurunkan dengan besar ya. Mungkin kemampuan rata-rata itu sekitar 2%. Nah, kita kemarin membuktikan bahwa di 2018 ke 2019 itu kita turun bisa sampai 3%. Kemudian di 2019 ke 2021 2 tahun kita turun sekitar 3,3%, jadi tahun sekitar 1,5% dengan kondisi pandemi. Nah, dengan kondisi pandemi yang sudah semakin membaik begitu, kemudian posyandu juga sudah mulai
dibuka dan banyak kegiatan yang sudah hal-hal yang menjadi tantangan yang kemarin itu sudah mulai bisa kita atasi. Harapannya mudah-mudahan disrupsi layanan kesehatan maupun layanan gizi juga bisa teratasi. Maka dengan kerja bersama, tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa satu sektor saja, maka ini mudah-mudahan juga bisa kita selesaikan. Walaupun jujur 3%, kan kalau sekarang 24,4%, kemudian di 2024 itu kita mencapai 14%, kira-kira nih kecepatannya 1,5 tahun kita harus turun 3,5% ya. Presiden dalam rapat terbatas menyampaikan ya paling tidak 3% lah bisa turun. Nah, mengejar itu saja kalau kita memang fokus di tempat yang disampaikan oleh Presiden, kemudian intervensinya juga tidak terlalu banyak begitu, tetapi masif ya. Presiden mengatakan disampaikan masif. Kemudian dan ini dikerjakan tidak banyak-banyak kementerian, artinya bukan intervensinya yang dibatasi begitu ya, tetapi dikoordinirkan di satu komando yaitu BKKBN. Insya Allah kita bisa mencapai itu. Nah, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko juga mempertegas di dalam beberapa rekomendasinya untuk misalnya salah satunya adalah 3 provinsi yang prevalensi stunting yang paling tinggi ini harus sangat diprioritaskan. Beri pendampingan teknis, pendampingan barang, supply, equipment, karena pasti akan ada kebutuhan untuk itu, dan pendampingan dana. 3 provinsi itu adalah yang paling tinggi NTT, yang nomor 2 adalah Sulawesi Barat, yang nomor 3 adalah Aceh. Ini konsisten dari 2013 itu 3 provinsi ini konsisten yang tiga tertinggi. Tapi memang kalau kita lihat masalah stunting ini di wilayah timur Indonesia biasanya lebih kelihatan ya, Dokter Brian. Kita harapkan ini bisa merata, tidak melulu Indonesia bagian timur terus mengalami hal yang sama, karena bukan hanya setahun 2 tahun, harusnya sudah bisa dilihat secara sistematis apa sih sebenarnya yang terjadi di sana begitu. Dan juga kita punya dana yang tidak kecil. Di sini ada 50 triliun rupiah yang akan dianggarkan untuk program ini. Kita akan lihat seperti apa nanti, dan kita akan membahasnya juga di segmen akhir Landstalk. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan dialog kami usai jeda berikut. Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dari dialog kita. Nah, Dokter Brian sudah menjelaskan tadi ada beberapa program dari pemerintah. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya sudah cukup bagus dan kita harapkan bisa dimaksimalkan. Karena kalau kata Dokter Brian juga tadi ada beberapa program yang terkendala selama pandemi ini. Harusnya kalau nggak ada pandemi artinya bisa dimaksimalkan dong ya. Nah, ini ada dana dari pemerintah yang akan digelontorkan untuk program percepatan penurunan stunting ini sebanyak 50 triliun rupiah. Nah, Dokter Brian, pemerintah akan fokus apa saja? Karena masyarakat kan perlu melihat langsung dana sebesar ini kemudian akan didistribusikan kemana saja nanti untuk bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Iya. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa intervensinya terbagi 2, ada intervensi yang spesifik dan sensitif ya. Jadi 50 triliun itu tentu saja untuk kedua intervensi tersebut. Nah, termasuk di dalamnya yang sensitif yang kita sudah tahu lah, untuk urusan pembangunan penyediaan air bersih, pembangunan jamban, karena bagaimanapun juga itu juga mempengaruhi. Kemudian pemberian PKH, program Keluarga Harapan, itu cash transfer untuk keluarga yang miskin, kemudian dan PBI. Tapi selain itu yang paling utama adalah memang apa yang sekarang menjadi terobosan untuk percepatan. Salah satunya ini terobosan dari BKKBN itu adalah dengan adanya tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kemudian ada kader PKK, karena Bapak Presiden dari beberapa kali pertemuan sangat menegaskan tuh soal peranan kader PKK yang militan kan, dari atas sampai ke desa itu kan banyak sekali dan sangat dekat dengan keluarga. Dan yang berikutnya adalah kader KB. Nah, mereka tim ini akan mendampingi keluarga-keluarga rentan. Siapa? Yaitu keluarga yang punya 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jadi keluarga yang ada ibu hamilnya, keluarga yang ada ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Karena kita ngejarkan usia sampai 2 tahun itu golden period, Windows period, golden time, tapi Windows period untuk tumbuh kembang, tidak hanya badannya yang tambah tinggi, berat badannya yang tambah, itu indikator yang bisa dilihat,
tetapi yang paling utama kan juga adalah tumbuh kembang dari otaknya. Itu kan masanya itu sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun tuh kita cuma sisa 30% saja, Mbak Julita. Padahal itu yang menentukan kualitas SDM kita yang beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi. Mereka yang akan menjadi pemimpin kita, mereka yang menjadi tenaga produktif, yang bekerja, yang mempunyai income, yang membangun bangsa ini kan mereka. Tapi modalnya adalah pada 1000 HPK. Nah, itu tim pendamping desa ini menjadi ranah program terobosan dari BKKBN. Termasuk kedua, BKKBN juga mempunyai terobosan tidak hanya di 1000 HPK, tapi juga menyasar mencegah lebih ke hulu ya, lebih sebelumnya, yaitu di calon pengantin. Nah, ini juga program besar juga. Jadi harapannya adalah sebelum seorang perempuan ini menikah dan kemudian hamil, dia harus sehat dulu. Oleh karena itu, screening kesehatan, screening status gizi, dan edukasi dilakukan 3 bulan sebelum pasangan itu menikah. Nah, dana-dana yang besar itu juga akan dibawa ke sini ya. Kemudian yang lain tadi juga program-program yang sifatnya gizi spesifik tadi, asupan mikronutrien yang bisa melalui fortifikasi, biofortifikasi beras, begitu ya, atau fortifikasi yang ada di minyak goreng sawit dengan vitamin A-nya, kemudian yodium dengan garam, kemudian suplemen tablet besi, dan seterusnya. Begitu, Mbak Julita. Iya, kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari program-program yang sebenarnya bukan hal baru, tapi kita juga akan lihat bagaimana terobosan dari program-program dari pemerintah ini, Dr. Brian. Saya ingin ke Dr. Cindy terakhir. Apa saran Anda melihat situasi Indonesia saat ini terhadap kasus stunting, dan juga sebenarnya sudah ada program dari pemerintah yang saat ini siap dimaksimalkan, Dr. Cindy? Ya, jadi mungkin ya memperhatikan ke arah tadi. Makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, setuju banget tadi. Ibu yang akan menikah itu perlu diperhatikan gizinya, benar banget. Karena sering menjelang menikah, mereka suka diet suka-sukanya. Dan saya dapetin adalah ternyata asupan proteinnya nggak cukup, ototnya turun. Sedangkan dia kan mesti mempersiapkan, begitu menikah sering, begitu hamil dia mesti siap, gizinya mesti cukup. Nah, sering mereka menjalankan diet yang kurang tepat. Jadi asupan makanannya kurang tepat karena mereka pikir mereka mau kurus banget. Asupannya jadi nggak cukup. Sedangkan itu penting buat dia. Nah, kemudian tentu saja gitu dia hamil, menyusui, kemudian anak itu lahir sampai 2 tahun. Kalau perkembangan otak itu jumlah selnya itu setahu saya sampai 2 tahun, sedangkan besarnya sampai 5 tahun. Jadi tetap mesti dimaksimalin karena itu berkontribusi untuk kepandaian anak-anak kita. Jadi 2 tahun oke, jumlahnya, habis itu jangan lengah, tetap lanjut ke 5 tahun karena itu jumlah besarnya supaya dia tetap maksimal perkembangan otaknya. Jadi asupan protein, makanan bergizi lengkap dan seimbang, jangan lupa perhatikan asupan proteinnya, yang suka kurang juga mikronutriennya, jadi dari vitamin dan mineral, karena biasanya anak-anak juga untuk di sayur dan buah itu perlu perjuangan biasanya, itu perlu diperhatikan. Dan mungkin faktor lainnya ya, aktivitas fisik itu juga mereka tetap perlu perhatikan, karena kan begitu mereka jalan atau apa aktivitas fisik itu kan merangsang dia untuk tinggi. Jadi memang berbagai hal perlu diintervensi, perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan semuanya tersebut. Oke. Nah, saran tadi ya vitamin D. Para calon pengantin ini harus mencatat ini ya, Dr. Cindy ya. Boleh tampil cantik pada saat hari H, tapi juga harus diperhatikan. Ini adalah cikal bakal bagaimana stunting ini bisa teratasi juga kan? Iya. Oke, baik. Dr. Brian dan juga Dr. Cindy, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu. Salam sehat semuanya, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, Lanstock masih akan kembali dengan informasi lain usai jeda.